Halo semuanya, salam kenal. Saya Grace Amanda. Sebagai warga negara Indonesia, saya memiliki hak dan kewajiban. Salah satu hak yang paling penting adalah hak mendapatkan pendidikan. Tapi di sisi lain, saya juga punya kewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Lalu muncul pertanyaan, kenapa saya harus belajar PKN? Apakah PKN itu hanya sekedar mata pelajaran atau ada makna yang lebih dalam? Hak atas pendidikan sendiri dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Artinya, pendidikan bukan hanya kebutuhan, tetapi juga hak dasar. Pendidikan merupakan hak dasar yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan, pendidikan menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang. Namun, hak tersebut tidak berdiri sendiri. Di dalamnya, terdapat kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap individu. Selain hak tersebut, ada juga kewajiban yang harus dijalankan. Sebagai mahasiswa, kewajiban saya adalah belajar dengan disiplin, menghargai dosen, dan memanfaatkan kesempatan pendidikan dengan baik. Menurut dasar-dasar ilmu pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi diri. Jadi, kalau saya nggak serius belajar, sama aja saya nyanyain hak saya sendiri. Dari buku tersebut juga dijelaskan bahwa pemerintah perlu mastiin pendidikan bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara, pemerintah nggak cuma bikin kurikulum sekolah, tapi juga bikin kebijakan yang dukung pendidikan non-formal. Tujuannya jelas, lewat langkah nyata pemerintahan ini, kualitas masyarakat Indonesia diharapkan makin naik. Jadi, hak pendidikan yang kita dapat itu berlakunya seumur hidup, dari kita lahir sampai kita meninggal, dan itu sudah dijamin sama kebijakan yang ada. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak pelajar atau mahasiswa yang belum sepenuhnya menyadari hal ini. Masih ada yang menganggap pendidikan hanya sebagai formalitas, bukan sebagai kebutuhan penting. Gimana ya pandangan orang lain tentang pendidikan? Nah, biar tahu aku bakal nanya ke teman aku. Halo, boleh kenalin gak namanya siapa? Halo semuanya, kenalin aku Irna Herlina. Oke, di sini aku mau nanya, menurut kamu pendidikan itu hak atau kewajiban negara? Kalau menurut aku sih pendidikan itu dua-duanya ya. Jadi hak dan kewajiban. Kita sebagai warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Tapi kalau tidak serius juga sih percuma ya. Oke, terus menurut kamu sebagai mahasiswa, kamu ini udah ngejalanin kewajiban itu enggak? Kalau dibilang udah maksimal sih belum ya. Soalnya aku juga masih males-malesan atau nunda-nunda buat ngerjain tugas. Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa narasumber menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan merupakan hak sekaligus kewajiban. Namun, dalam praktiknya, ia mengakui belum mampu menjalankan kewajiban tersebut dengan maksimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman pribadi dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, apa sih yang kalian pikirin kalau kita ngebahas tentang PKN? Ngafalin undang-undang atau bahas sejarah? Menurut pendidikan kewarganegaraan, PKN itu ngebentuk karakter bangsa yang cerdas dan bertanggung jawab. Artinya, PKN ngebantu kita buat memahami hak kita dan juga ngingetin tentang kewajiban yang harus kita jalanin.
PKN itu bukan cuma tentang pengetahuan, tetapi juga tentang sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, PKN itu membentuk karakter, kesadaran hukum, dan sikap demokratis. Jadi, PKN itu bukan cuma sekedar pembelajaran di kelas, tapi juga ngebantu kita buat ngehadapin kehidupan nyata yang ada di luar kelas. Dengan belajar PKN, saya menjadi lebih memahami bagaimana menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Saya juga belajar untuk menghargai perbedaan, menaati aturan, serta berkontribusi dalam kehidupan sosial. Namun, dalam realitasnya, masih banyak perilaku di masyarakat yang menunjukkan kurangnya kesadaran sebagai warga negara. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas, atau tidak menghargai hak orang lain. Hal-hal kecil seperti ini sebenarnya mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai yang diajarkan dalam PKN. Kebetulan banget nih, sekarang saya ada di wilayah KP3B Kota Serang. Sini saya bakal nunjukin tentang pelanggaran yang membuang sampah sembarangan. Kayak bisa kita lihat, ini tempat duduk dan buang sampahnya tidak pada tempatnya ya guys. Terus juga di situ ada dan bahkan tempat sampah yang penuh dipaksain gitu sampai berserakan, dan juga membuangnya tuh nggak sesuai tempatnya, kayak yang organik, non organik. Sebagian orang juga masih melanggar aturan lalu lintas, seperti parkir di pinggir jalan meskipun sudah ada rambu larangannya, berbonceng tiga, dan juga tidak mengenakan helm, serta melawan arah. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran sebagai warga negara, dan disinilah pentingnya kita untuk belajar PKN, untuk mengetahui aturan-aturan yang nantinya akan kita patuhi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan muncul berbagai dampak negatif. Generasi muda bisa menjadi kurang peduli terhadap aturan, mudah terpengaruh oleh informasi yang salah, serta kehilangan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memicu konflik sosial dan melemahkan persatuan bangsa. Dari sini saya menyadari bahwa pendidikan bukan cuma hak yang harus saya tuntut, tapi juga ada kewajiban yang harus saya jalanin. Dan PKN bukan cuma sekedar mata pelajaran, melainkan bekal untuk kita menjadi warga negara yang baik. Menurut saya, tanpa pemahaman yang baik tentang hak, kewajiban, dan nilai-nilai kewarganegaraan, seseorang akan sulit menjalani kehidupan bermasyarakat dengan baik. Oleh karena itu, belajar PKN bukan hanya penting, tapi juga menjadi kebutuhan bagi setiap negara yang baik. Karena pada akhirnya, generasi bangsa juga ditentukan oleh kesadaran generasi mudanya.